Halo semuanya, kali ini kita akan membicarakan penggunaan turunan dalam menentukan persamaan garis singgung kurva. Jadi kita akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan garis singgung kurva. Soal-soalnya saya kumpulkan dari soal UMB atau SBMPTN dan juga SIMAK UI. Adik-adik diharapkan sudah memahami dasar-dasar dari turunan. Kita mulai dari nomor 1. Jika garis G menyinggung grafik Y sama dengan S kuadrat kurang 3 dikuadratkan di titik P negatif 1, Q, maka persamaan garis G adalah titik-titik. Jadi ada suatu kurva yang memiliki persamaan Y sama dengan S kuadrat kurang 3 kuadrat. Boleh kita ilustrasikan seperti ini. Kemudian di kurva ini ada titik negatif 1, Q. Pada saat X sama dengan negatif 1, maka Y-nya sama dengan Q. Artinya kita butuh Q dalam hal ini. Kemudian ada garis singgung melalui titik itu dan nama garis singgungnya adalah garis G. Tentu saja ketika adik-adik ujian tidak perlu membuat ilustrasi seperti ini hanya untuk memudahkan kita untuk memahami persoalannya sehingga kita lakukan visualisasi. Jadi konsep dasarnya begini, kalau ada suatu fungsi, taruhlah namanya fungsi fx, maka gradien garis singgung di titik X1, Y1 itu akan sama dengan turunkan sekali fungsinya, kemudian substitusi absisnya, yaitu X1. Jadi dalam hal ini, X1, Y1 kita sebut sebagai titik singgung. Sehingga persamaan garis singgungnya untuk selanjutnya boleh kita sebut dengan PGS. Di titik X1, Y1 adalah Y dikurang Y1 sama dengan F aksen X1, X dikurang X1. Kita perhatikan bahwa F aksen X1 ini tidak lain adalah gradien atau ukuran kemiringan suatu garis. Jadi kita kembali ke soal kita. Garis G tadi merupakan garis singgung, dan kalau kita mau menyusun persamaan garis singgungnya atau PGS-nya, maka kita harus tahu absis dan ordinat dengan lengkap. Kebetulan absis sudah diketahui, yaitu negatif 1, sedangkan Q tidak diketahui. Jadi kita akan mencari Q. Kalau ada suatu titik diketahui persamaan kurva, absis bisa dicari kalau ordinat diketahui dan sebaliknya ordinat bisa dicari tahu kalau absis diketahui. Tinggal substitusi saja. Jadi Y yang sama dengan Q itu dapat kita peroleh dengan substitusi X sama dengan negatif 1. Berarti negatif 1 kuadrat dikurang 3. Ini semua dikuadratkan. Berarti 1 kurang 3, negatif 2. Negatif 2 kuadrat, kita dapat positif 4. Kita perhatikan, kita masih butuh gradien. Gradiennya, turunkan sekali fungsinya, kemudian substitusi absis. Jadi kita cari dulu turunannya. Turunan dari Y sama dengan S kuadrat dikurang 3 kuadrat. Fungsinya tadi adalah Y yang sama dengan Fx, X kuadrat dikurang 3 kuadrat. Ingat menurunkan yang seperti ini. Pertama, turunkan hanya pangkat saja. Jadi 2 kalikan dengan koefisien yang di sini. Tidak ditulis berarti 1. Jadi pangkat 2 berkurang 1 sehingga dia menjadi pangkat 1 saja. Sekarang giliran yang memangkatkan yang diturunkan. Turunan dari S kuadrat kurang 3 adalah 2X kurang 0 atau hanya 2X saja. Jadi kita dapatkan F aksen X sama dengan 2X kuadrat dikurang 3 kali 2X. Boleh aja kita tulis sama dengan 4X dikali S kuadrat kurang 3. Tapi langsung pun kita tentukan M atau gradien, tidak masalah. Tinggal ganti X-nya dengan negatif 1. Berarti 2 kali negatif 1 kuadrat, 1 kurang 3 negatif 2. Kemudian ini 2 kali negatif 1. 2 kali negatif 2 kali 2 kali negatif 1, kita dapatkan positif 8. Jadi persamaan garis singgung G adalah Y dikurang Y1, Y1-nya tadi adalah Q, 4, sama dengan masuk gradien, gradiennya adalah 8, masuk X dikurang X1, X1-nya tadi negatif 1. Y kurang 4 sama dengan 8, X ditambah 1. Kita sesuaikan dengan option, maka Y sama dengan 8 kali X, 8X, ditambah 8 kali 1, 8, 8 tambah 4, 12. Jadi kita dapat Y sama dengan 8X tambah 12. Jadi jawabannya adalah I. Kita lanjut ke nomor yang kedua. Jadi ceritanya ada kurva yang persamaannya Y sama dengan 2X dikali cos 3X. Kemudian ada titik singgung. Titik singgungnya misalkan kita singkat aja untuk sebutan titik singgung sebagai T-sing. Titik singgungnya adalah V negatif 2V. Garis singgung di titik itu misalkan kita sebutlah itu gasing, katanya tegak lurus dengan garis G. Jadi berbeda dengan nomor 1 tadi, apabila garis G di nomor 1 adalah garis singgung,
Nomor 2 ini garis G adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Satu garis yang tegak lurus dengan garis singgung disebut sebagai garis normal. Jadi garis G di sini adalah garis normal. Posisi kurva, garis singgung, dan garis normal boleh kita ilustrasikan seperti ini. Misalkan ini kurvanya. Ini misalkan titik singgung, ini garis singgung, maka yang kita sebut sebagai garis normal adalah ini. Antara garis singgung dengan garis normal itu tegak lurus. Tentu saja ketika adik-adik dalam ujian tidak perlu menggambar atau membuat ilustrasi seperti ini. Kita harus bekerja secepat mungkin. Sasaran dari soal kita ini adalah menyusun persamaan garis G atau menyusun persamaan garis normal. Untuk semua persamaan garis, maka rumus yang kita gunakan adalah Y dikurang Y1 sama dengan M, gradien dari garis itu, X dikurang X1. X1, Y1 adalah titik yang dilalui garis. Kemudian perlu juga kita ingat bahwa kalau ada dua garis yang saling tegak lurus, misalkan garis pertama tegak lurus dengan garis yang kedua, maka hubungan gradien mereka adalah gradien garis yang pertama kalau dikalikan dengan gradien garis yang kedua sama dengan negatif 1. Artinya apa? Seandainya udah tahu kita gradien dari garis singgung ini, misalkan garis singgungnya bernama garis L, maka sudah bisa kita menentukan gradien garis G. Gradien garis G tentunya negatif 1 dibagi gradien garis singgung tersebut atau garis L tersebut. Jadi tugas kita yang pertama adalah menentukan gradien garis singgungnya atau menentukan nilai dari ML. Sama seperti nomor sebelumnya, ingat konsep gradien garis singgung suatu kurva diperoleh dengan turunkan sekali persamaan kurvanya, kemudian substitusi absis dari titik singgung tersebut. Persamaan kurvanya, misalkan dia fx sama dengan 2x dikali cos 3x. Perhatikan kalau fungsinya itu berbentuk U kali V. Kalau kita menurunkan bentuk yang seperti ini, maka kita harus menggunakan formula atau rumus U aksen V ditambah U V aksen. Aksen menunjukkan turunan. Jadi F aksen X sama dengan masuk U aksen atau turunan dari 2X dapat 2, masuk V berarti cos 3X ditambah masuk U, 2X masuk V aksen berarti turunan dari V. Turunan dari cos 3X adalah negatif 3 sin 3X. Boleh kita sederhanakan? 2 cos 3X dikurang 6X sin 3X. Itu persamaan gradiennya. Gradien untuk absis X sama dengan V, akan kita peroleh menjadi 2 cos 3 kali V 3V dikurang 6V sinus 3V. 3V itu adalah 2V ditambah V. Sedangkan 2V itu setara dengan 0, berarti 3V setara dengan V. Berarti soal bisa kita buat menjadi 2 cos V dikurang 6V sin V. Kosinus V sama dengan negatif 1, sinus V 0, berarti ini semua 0. Kita peroleh F aksen V atau gradien dari garis L sama dengan negatif 2. Maka gradien dari garis normal 1 per gradien garis L 1 per negatif 2 dinegatifkan. Kita peroleh setengah. Jadi persamaan garis normal G di titik V, negatif 2V sudah bisa kita tentukan. Perhatikan bahwa garis normal ini juga melalui titik singgung tadi. Berarti Y dikurang negatif 2V sama dengan setengah masuk X dikurang absis titik yang dilalui. Berarti Y ditambah 2V sama dengan setengah X dikurang V. Atau Y sama dengan setengah X dikurang setengah V dikurang 2V. Y sama dengan setengah X dikurang 5 per 2V. Jadi opsinya adalah C. Kita lanjut ke nomor yang ketiga. Dari semua garis singgung pada kurva Y sama dengan 5 per S kuadrat tambah 6. Maka persamaan garis singgung dengan kemiringan terkecil adalah titik-titik. Jadi ada kurva Y sama dengan 5 per S kuadrat tambah 6. Tentu saja bisa kita susun persamaan garis singgung sampai tak hingga. Tapi yang diminta di sini garis singgung yang memiliki gradien atau kemiringan yang paling kecil. Jadi tugas kita yang pertama sebelum menyusun persamaan garis singgungnya adalah menentukan gradien terkecil. Kita misalkan dia M min atau M minimum. Ingat konsep bahwa gradien dari garis singgung identik dengan turunan pertama dari kurva yang disinggung garis singgung tersebut.
Jadi tugas kita menurunkan yang ini. Y sama dengan 5 per S kuadrat tambah 6. Y sama dengan 5 per S kuadrat tambah 6. Boleh kita tulis menjadi Y sama dengan 5 S kuadrat tambah 6 pangkat negatif 1. Kalau ini kita turunkan, maka pertama sekali kita menurunkan dengan memperhatikan pangkatnya saja. Yang semula dia pangkat negatif 1, dia turun, jumpa dengan koefisien, mereka dikalikan. Pangkatnya berkurang 1 menjadi negatif 2. Sekarang turunkan hanya yang memangkatkan saja. Kita turunkan S kuadrat tambah 6, kita dapatkan 2X tambah 0 atau 2X saja. Kita dapatkan turunan pertamanya atau persamaan gradiennya adalah negatif 10X S kuadrat ditambah 6 pangkat negatif 2. Boleh kita tulis menjadi berpangkat positif seperti ini. Y aksen sama dengan negatif 10X per S kuadrat tambah 6 pangkat 2. Atau ada persamaan garis singgung, M sama dengan negatif 10X S kuadrat tambah 6 kuadrat. Mau kita cari M yang paling kecil. Perhatikan bahwa M sama dengan negatif 10X per S kuadrat tambah 6 kuadrat ini adalah fungsi rasional. Suatu fungsi akan mencapai optimal, bisa maksimum, bisa minimum, ketika turunan pertamanya dinolkan. Jadi kita akan menurunkan fungsi ini. Dan fungsi ini harus kita pahami berbentuk U per V. Kita cari M aksen. Ingat, kalau bentuk U per V diturunkan, dia akan menjadi U aksen V dikurang U V aksen dibagi V kuadrat. Perhatikan bahwa kita butuh V aksen. Ya, coba kita cari secara tersendiri V aksen ini karena dia agak lebih rumit dibandingkan yang lainnya. Tadi V-nya adalah S kuadrat ditambah 6 kuadrat. Turunkan, jadi bagian ini kita dapat 4X S kuadrat ditambah 6. Jadi M aksen akan sama dengan negatif 10 dikali S kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurang negatif 10X dikali 4X S kuadrat ditambah 6 dibagi V kuadrat. V kuadratnya berarti S kuadrat ditambah 6 pangkat 4. Boleh kita buat seperti ini. Kalau kita faktorkan, bisa kita keluarkan faktor negatif 10 S kuadrat tambah 6. Tadi untuk menentukan nilai stasioner dari fungsi M, maka M aksen ini kita nolkan. Bagian bawah ini biar bagaimanapun selalu memberikan hasil positif. Jadi bisa kita abaikan. Demikian juga ini. Suku S kuadrat tambah 6, biar bagaimanapun X-nya dia akan selalu memberikan hasil positif. Bisa kita abaikan. Inilah yang kita sebut dengan definit positif itu. Definit positif bisa kita abaikan ketika kita membicarakan persamaan yang seperti ini. Jadi kita dapatkan 0 sama dengan negatif 10 dikali S kuadrat dikurang 4S kuadrat negatif 3S kuadrat ditambah 6. Kedua ruas dibagi negatif 10, kita dapatkan 0 sama dengan negatif 3X kuadrat tambah 6. Kita dapatkan bahwa 3X kuadrat sama dengan 6. Atau S kuadrat sama dengan 2. Atau X sama dengan positif negatif akar 2. Perhatikan tadi kalau fungsi M-nya adalah negatif 10X per X kuadrat ditambah 6 kuadrat. Sejauh ini kita belum menentukan X yang manakah yang menyebabkan dia bernilai minimum. Apakah akar 2 ataukah negatif akar 2. Untuk menentukan yang mana boleh kita gunakan turunan kedua dari M. Tapi kalau kita gunakan turunan kedua dari M, pekerjaan kita udah sangat rumit. Karena M aksen itu saja udah rumit bentuknya. Boleh kita bekerja langsung mengetes saja. Kalau kita ambil X yang akar 2, maka kita akan dapat nilai M sama dengan negatif 10 kali akar 2 per X kuadrat tambah 6 kuadrat. Sedangkan kalau kita ambil X sama dengan negatif akar 2, maka kita akan dapat nilai M negatif 10 kali negatif akar 2 per titik-titik per yang S kuadrat tambah 6 kuadrat maksudnya. Jelas di sini kita perhatikan bahwa yang paling kecil atau yang minimum adalah ini. Ini justru yang maksimum. Jadi X yang kita gunakan adalah X sama dengan akar 2. Sehingga tugas kita sekarang adalah menyusun persamaan garis singgung apabila absis titik singgungnya akar 2. Kita butuh ordinat juga, maka kita harus cari Y ketika X-nya akar 2. Substitusi akar 2 ke fungsi semula, yaitu 5 per S kuadrat tambah 6. Berarti 5 per akar 2 kuadrat tambah 6. Kita dapat 5 per 8. Jadi kita sedang menyusun persamaan garis singgung, yang mana titik singgungnya adalah akar 2, 5 per 8. Maka persamaan garis singgung tersebut adalah Y dikurang 5 per 8 sama dengan masuk gradien. Gradien yang terkecil tadi yang ini. Negatif 10 akar 2 per S kuadrat tambah 6 kuadrat. Berarti akar 2 kuadrat ditambah 6 dikuadratkan. Dikali dengan X
dikurang akar 2. Mari kita selesaikan. Y dikurang 5/8 sama dengan 10 akar 2. Akar 2 kuadrat, 2 tambah 6. Ini semua 64. S kurang akar 2. Ini bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 2. Dapat 5, dapat 32. Ini tadi negatif ya. Kedua ruas kita kalikan 32, kita dapatkan 32Y dikurang 20 sama dengan negatif 5 akar 2, X dikurang akar 2. Semua option variabelnya di ruas kiri. Ini boleh kita buat menjadi negatif 5 akar 2X ditambah 10. Semua option variabelnya di ruas kiri. Maka ini akan menjadi 32Y ditambah 5 akar 2X sama dengan 30. Saya rasa jawabannya sudah muncul. Jawabannya adalah C. Kita lanjut ke nomor 4. Jadi ceritanya ada dua parabola. Ada parabola Y sama dengan 4X dikurang X kuadrat. Dan ada parabola Y sama dengan S kuadrat dikurang 6X tambah K. Parabola yang pertama ini memiliki garis singgung di titik 1,3. Dan persamaan garis singgung itu tadi juga adalah persamaan garis singgung parabola yang kedua ini. Tapi perhatikan, belum tentu titik singgungnya adalah yang 1,3. Tapi yang jelas persamaan garis singgung ini bisa kita tentukan bagaimana bentuknya. Kalau udah bisa kita susun bagaimana bentuknya, maka akan bisa kita tentukan nilai K. Dengan cara bagaimana? Dengan menyamakan ordinat dari parabola ini dengan ordinat dari persamaan garis singgung ini. Jadi ilustrasinya begini. Ini parabola Y sama dengan S kuadrat dikurang 6X tambah K. Kemudian ini garis singgung yang tadi itu. Ini misalkan ini 1, ini Y2 untuk ordinat dari garis singgung. Maka ini akan memenuhi Y1 sama dengan Y2. Diskriminannya akan sama dengan 0. Ingat, soal seperti ini sering muncul. Kalau ada misalkan fungsi kuadrat, kemudian ada garis. Ketika disamakan ordinat parabola dengan ordinat si garis, maka diskriminannya itu pastilah akan sama dengan 0. Jadi kita lanjut, kita mencari persamaan garis singgungnya ini. Kita butuh gradien, turunkan dia sekali. Kita dapatkan 4 dikurang 2X. Substitusi absis, kita dapat 4 dikurang 2 kali 1, kita dapatkan 2. Jadi gradiennya 2. Dengan demikian, persamaan garis singgungnya adalah Y dikurang 3 sama dengan M, X dikurang X1. Kita dapat Y dikurang 3 sama dengan 2X dikurang 2. Kita dapatkan Y sama dengan 2X tambah 1. Kita lanjutkan strategi kita yang tadi itu. Samakan ordinat si parabola yang ini dengan ordinat si garis singgung. Berarti X kuadrat dikurang 6X tambah K akan sama dengan 2X tambah 1. Berarti X kuadrat dikurang 8X ditambah K kurang 1 sama dengan 0. Diskriminannya ini akan sama dengan 0. Itu berarti negatif 8 kuadrat dikurang 4 dikali dengan AC. Koefisien S kuadrat konstanta. Berarti 1 kali K kurang 1 sama dengan 0. Kita dapat 64 dikurang 4 K kurang 1. Atau 4 kali K kurang 1 sama dengan 64. Dibagi 4 kedua ruas. Kita dapat K kurang 1 sama dengan 16. Diakarkan K kurang 1. Maka akarkan 16 kita dapat 4. 5K kurang akar K kurang 1 berarti 5 kurang 4 sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah bola. Kita lanjut ke nomor yang kelima. Jadi ada parabola Y sama dengan 3X kuadrat ditambah X tambah 1. Garis singgungnya di titik X sama dengan negatif 2 membentuk sudut terhadap sumbu X sebesar arcus tangen 6. Coba kita bicarakan sampai di sini aja dulu. Garis singgungnya di titik X sama dengan negatif 2. Gradien garis singgung untuk X sama dengan negatif 2, berarti turunkan sekali fungsinya, kemudian substitusi absis, titik singgung itu. Berarti 6 kali negatif 2 tambah A, negatif 12 ditambah A. Terus garis singgung itu membentuk sudut terhadap sumbu X sebesar arcus tangen 6. Misalkan sudut itu sudut theta. Sudut theta ini adalah sudut yang dibentuk oleh garis singgung dengan sumbu X. Ingat, tangen dari sudut itu tidak lain adalah gradien dari garis singgung itu. Artinya apa? Tangen dari arcus tangen 6 itu tidak lain adalah negatif 12 ditambah A. Tangen dari arcus tangen, ya, tangen dari arcus tangen 6 berarti ya 6 sama dengan negatif 12 ditambah. Berarti A sama dengan 18. Dengan demikian, persamaan parabolanya sudah bisa kita tentukan secara lengkap. Y sama dengan 3X kuadrat ditambah 18X ditambah 1. Kemudian si kurva ini atau parabola ini membentuk daerah dengan garis Y sama dengan negatif 9X kurang 59. Jadi ceritanya luas daerah ini. Seandainya kita kerjakan dengan cara biasa,
maka kita harus bekerja dengan integral. Kita harus mencari absisnya ini berapa, karena itu akan menjadi batas integrannya. Jadi kalau kita gunakan dengan cara biasa dengan menggunakan integral, maka stepnya sangat luar biasa banyak. Oleh karenanya kita gunakan rumus praktis. Perhatikan rumus praktis kita ini berlaku untuk parabola dengan parabola atau parabola dengan garis. Samakan ordinatnya, tentunya akan muncul nanti persamaan kuadrat. Kalau ada persamaan kuadrat, maka akan ada diskriminan. Maka luas daerah yang diarsir itu akan sama dengan diskriminan akar diskriminan per 6A kuadrat. A itu koefisien suku pertama dari persamaan kuadratnya. Jadi kita terapkan, samakan Y-nya garis dengan Y-nya parabola. Y-nya parabola 3x kuadrat ditambah 18x tambah 1, Y-nya garis negatif 9x dikurang 59. Kita dapat 3x kuadrat ditambah 27x ditambah 60 sama dengan 0. Oh ya, untuk luas daerah ini tidak disederhanakan. Langsung kita ke diskriminannya. Diskriminannya adalah 27 kuadrat dikurang 4AC, 4 kali suku pertama kali konstanta. Tidak usah repot-repot mengkuadratkan 27, boleh kita kerjakan seperti ini. 27 itu adalah 9 kali 3, sedangkan 60 itu adalah 3 kali 20. 9 kuadrat 81, 3 kuadrat 9, 3 kali 3 9 kali 20. Kita keluarkan faktor 9. Ini udah keluar, tinggal 81 dikurang 4 kali 20, 80. 81 kurang 80, 1 kali 99. Jadi luas daerah yang sedang dibicarakan adalah diskriminan, akar diskriminan 6 masuk A atau koefisien suku pertama 3 dikuadratkan. Kita dapatkan 9 kali 3, 6 kali 9. Ini coret, kemudian ini dapat 2. Kita dapatkan setengah. Saya rasa udah muncul jawabannya. Luas daerahnya berarti setengah, jawabannya lah B. Jadi demikian perjumpaan kita tentang persamaan garis tinggi kurva dengan menggunakan turunan. Tonton video-video saya yang lainnya dan jangan lupa untuk mendukung saya dengan like dan share. Dan bagi Anda yang belum subscribe, dukung saya juga dengan subscribe. Terima kasih.